Kailangan ito sa kuya-kuya, uli mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good evening. Good evening, sir. Good evening, bro. Alright, so how are you today guys? Gimana kabarnya hari ini? I'm good, sir. Oh, nice. Glad to hear that. I'm very good. Oh, hmm. Oh, really? Maybe you can tell me why this is a good day for you, since you say you're in a very good condition today. Like, is it because you got proposed by your boyfriend or something like that? Or maybe something good happened? Oh, really? Nggak ada suaranya sama sekali? Halo, halo, halo. Hold on, hold on. Hello, can you hear me now? Bisa dengar saya? Clearly. Oh, okay, I see. Yes, of course, I Bisa. can hear Yes, you. of course. I hear you. Oke, untuk kayaknya masalahnya terjadi di Sis Lestarina daripada saya. Nah, mungkin teman-teman bisa bantu Mabe. bilang ke Sis Lestarina untuk diklik di tombol pojok bawah kiri yang Keju ya? headset ya. Keju Iya. ya? Asem. Oh, saya kira membicarakan tentang schedule, sorry. So, iya teman-teman mungkin bisa bantu uh, bilang ke Sis Lestarina ya untuk ngeklik di pojok bawah kiri yang ada gambarnya headset. Soalnya kalau ndak diklik itu ndak akan bisa dengar uh, linknya. Sebentar ya, atau saya tulis mungkin. Nah, mungkin sambil saya bantu Sis Lestarina. Oh, sudah bisa ternyata. Oke. Halo Sis Lestarina. Oke, jadi seumpama kalau ndak apa suaranya ndak kedengaran dan sebagainya biasanya belum diklik di pojok bawah kiri gambar headset ya. Jadi itu diklik terus nanti. Oh, ngomong-ngomong, Sis Lestarina masih ke mute kalau ingin ngomong ya. Alright, so anyway, how about the others? Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Mungkin kabarnya gimana hari ini ya? How are you today? How do you do? I'm fine. Oh, Okay. nice. Mhm. Yang jujur ya teman-teman ya jawabnya ya. You can be honest ya. Seumpama kalau ada apa-apa, jelaskan saja. A Bukan bit apa-apa nervous. sih. A bit A bit nervous. nervous. Oh, why Uh, is that? Kenapa gitu? Kok gugup? what is the language? Mm-mm. Gimana? Saya selesai. What is it? Sorry. Not Can you good. repeat that again? My speak English is not good, but it's Oh, yeah, I a see. bit nervous. Mm-mm. Oh, so you feel nervous because you think to yourself that your English is not good, right? Uh, jadi rada canggung atau gugup karena merasa bahasa Inggrisnya Yeah, nggak bagus dan menurut saya itu right. perasaan yang wajar ya. For me, I think that's normal uh, normal feeling ya to anxious about something that we don't know or master ya. Perasaan umum atau wajar ketika kita merasa tidak yakin atau uh, gugup Then untuk sesuatu yang kita tidak tahu dan ya tidak apa-apa karena itu wajar berarti semua orang juga merasakan itu ya ketika mereka sedang belajar. Berarti itu alasannya karena kita masih belajar dan karena kita masih belajar tidak masalah ya teman-teman kalau kita melakukan kesalahan ya. I think it's okay if you do mistake ya. Why is that? Kenapa gitu? Karena kita bisa belajar dari kesalahan. So ya, yeah, cheer up sis ya katanya sis Vika juga. Good job. Bagus. okay. Jadi tidak apa-apa teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa gugup, santai. Jadi karena kita kan pas pertemuan pertama kan sudah janjian bahwa tidak boleh ada teman yang ngejek temannya ketika ngomong bahasa Inggris bisa atau enggak, belepotan atau enggak, atau campuran bahasa Inggris bahasa Indonesia enggak apa-apa teman-teman, boleh, it's okay. Namanya juga belajar ya. Belajar kalau enggak tahu juga wajar ya. Malah bagus kalau bikin kesalahan ketika belajar karena dari kesalahan tersebut kita bisa belajar mana yang benar supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi
Alright? Okay. Okay. So anyway, how about the others ya? Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Or maybe can you tell me what did you do today? Mungkin teman-teman bisa menceritakan apa yang teman-teman lakukan hari ini ya. Maybe did you go to work today? Apakah tadi pergi kerja? If so, what did you do during work? Apa yang teman-teman tadi lakukan kerja? Oh iya, gimana sih Sida? Daily activity. Yes, daily activity. And what is your daily activity? What are your daily activities that since we didn't know that much? A morning and wake up and praying and prepare for school my child. Laundry. Doing you do laundry, right? Yes. Apa mengantar? Mengantar itu Delivery. Delivery itu biasanya buat barang ya. Biasanya drop off ya. Kalau gitu drop off bisa. Mengantar anak sekolah. Drop anak ke sekolah, drop out. Drop off, jangan drop out teman-teman. Kalau drop out berarti aduh. Oh iya, drop out keluar dong. Keluar dari sekolah teman-teman ya. Bisa juga kata send ngomongnya. Ngomong mengantar itu juga bisa send. Kayak contohnya teman-teman, I send my child to school. Take the child, mungkin kayak gitu ya, mengambil. Iya. Bisa I send my child in school. Kalau menyusul itu pick up ya, mungkin saya tulis lebih enaknya contohnya send mengantar, pick up itu menjemput ya teman-teman ya. Oke. Take itu membawa, mengantar juga bisa. Misalnya I take my child to school juga bisa teman-teman ya. Send, take, ya itu send, take rata-rata. Drop off juga bisa, tapi drop off lebih ke barang kadang teman-teman ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman. By the way, mungkin bisa dilanjutkan sih Sida. You can continue if you wanna. Apa ya kalau ibu rumah tangga tuh apa sih? Pertanyaan bagus. Ibu rumah tangga itu berarti housewife, betul sekali. Housewife, ibu rumah tangga. Oke. Oh my god. Katanya Seswiga hari yang anggur karena ada bosnya sehingga di tempatnya diem aja ya kayak kuburan. Yeah, it to be like that when there's a boss in your place ya, and the atmosphere become too scary maybe ya. Jadi kondisinya seakan-akan menakutkan gitu ya kalau ada bosnya. Soalnya melakukan apa-apa aja serba salah ya teman-teman ya. Because when we do something, it feels like everything we do is wrong ya. Kan jadi akhirnya diem-diem aja, nggak ingin melakukan kesalahan di depan bos. Ya. Takut. Maka dari itu kita anggap hari ini hari santai-santai karena sebentar lagi akhir pekan ya teman-teman ya, because after this it's weekend ya. Tomorrow is weekend ya. Maka dari itu kita ngobrol-ngobrol tentang liburan saja ya teman-teman ya. So today we're going to learn about holiday and vacation. Ngomong teman-teman tahu apa bedanya holiday ya dan vacation? Holiday apa sih artinya dan vacation apa artinya? Holiday liburan, vacation jalan-jalan.
Itu Nah, jalan. Vacation. holiday itu sebenarnya adalah hari libur, teman-teman ya. Oke. Sedangkan kalau vacation itu artinya Jalan-jalan. ya liburan. Kalau jalan-jalan, bro, kalau jalan-jalan itu travel. Walking. Traveling. Travel itu jalan-jalan. Nah, kalau walking, bro. Walking. Sebenarnya itu yang benar ya walking saja, enggak walking teman-teman ya. Walking atau walk itu artinya berjalan menggunakan kaki ya teman-teman ya. Berjalan. Berjalan menggunakan kaki. Alright. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini. Ngomong-ngomong, saya mohon izin saya mute, tapi boleh di-unmute sekarang juga. Kenapa saya nge-mute cuma 1 detik sebentar terus memperbolehkan teman-teman unmute lagi buat menghentikan suara bocor dari beberapa teman-teman yang saya misalnya nyarinya tuh di mana nih ya yang berisik karena bocor suaranya kan, jadi biar memudahkan saya mute semua gitu ya. Alright, walk on road. Ya, betul. Walk itu berjalan dengan kaki ya. On road berarti di atas jalan ya. Alright, so anyway, ini kita punya banyak vocabulary. Kita akan zoom dia teman-teman kelihatan semua ya. Kita mulai dari kata ini teman-teman, mungkin bisa dibaca apa? Tourist attraction. Ya, betul sekali. Tourist attraction ya teman-teman ya. Oke, mohon maaf kalau seumpama gambarnya kurang jelas tulisannya. Mana ya? Biar saya transparansinya ini kan kelihatan kan ya. Artinya apa teman-teman tourist attraction? Atraksi untuk turis. Atraksi untuk Pertunjukan turis. sama dengan pertunjukan nggak? Betul sekali, that is correct ya. Atraksi untuk turis ya, atraksinya biasanya berupa apa? Bisa kayak pertunjukan, bisa kayak tempat apa, kayak contohnya rumah hantu atau apa, itu kan termasuk atraksi atau attraction ya teman-teman ya. Terus bagaimana dengan ini teman-teman ya? Mungkin teman-teman bisa baca. Tourism place. Tourism place. Tourism place. Tourism place artinya Tempat wisata. Tempat wisata. wisata, betul sekali ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa kalau sambil teman-teman belajar sambil biar tidak bosan juga, teman-teman bisa bikin kalimat dari vocabulary yang teman-teman lihat di layar atau yang teman-teman pelajari. Teman-teman tulis kalimatnya yang teman-teman bikin di chat ya. Sambil teman-teman juga membaca kalimatnya, vocabulary-nya juga tidak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, nah how about this one? Bagaimana dengan ini? Mungkin bisa dibaca? Travel around. Travel around artinya Travel around. sebenarnya dari kata Jalan-jalan berkeliling di sekitar. ya, betul sekali. Sebenarnya dari 2 kata yaitu travel dan around ya teman-teman ya. Kalau travel tadi yang saya jelaskan tadi apa teman-teman artinya? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Nah, kalau around artinya apa teman-teman? Sekitar. Ya, Keliling. sekitar ya teman-teman ya, atau sekeliling juga bisa ya. Betul around. Juga bisa artinya sekeliling ya. Oke, berarti kalau travel around berarti jalan-jalan di sekitar atau berkeliling di sekitar. Gitu ya teman-teman ya. Alright. Nah, I'm sorry guys, mohon maaf ya kalau itu tadi apa namanya itu kalau gelegean itu apa bahasa Indonesianya saya lupa. Sendawa. Nah, kalau gitu saya lanjut. Ya, suara. Bro Adi, kenapa bukan traveling around? Nah, kenapa bukan traveling around? Ini adalah kata kerja ya, sebenarnya boleh traveling around, tapi bentuknya itu menjadi kata benda. Kalau ini menjadi kalau yang ini kata kerja. Contohnya I travel around Jakarta or something like that ya. Artinya aku jalan-jalan
Mengitari Jakarta. Mengitari Jakarta, betul sekali. Mengitari Jakarta, teman-teman ya. Jadi eh, iya, sebentar ya teman-teman. Saya mute ya. Sebentar ya teman-teman. Oke. Teman-teman bisa unmute lagi kalau ingin ngomong. Saya alasannya buat biar enggak bocor suaranya. Ya, bro, kok mengitari katanya sekitar. Around juga bisa artinya mengitari atau dia sekitarnya Jakarta gitu ya teman-teman ya. Around Jakarta. Nah, sedangkan kalau traveling, dia enggak bisa I traveling around Jakarta, enggak boleh ya teman-teman ya. Karena travelingnya sendiri dia adalah kata benda. Maka dari itu kalau kata benda kan hanya bisa dipakai jadi subjek, pelaku, ataupun objek ya, atau jadi targetnya. Contohnya gimana mungkin kalau teman-teman bingung traveling around is fun atau apa gitu ya mungkin ya. Traveling around Jakarta is a chore, for example juga bisa. Artinya mengitari eh, jalan-jalan mengitari Jakarta itu pekerjaan yang menjengkelkan atau melelahkan saya. Itu artinya chore ya teman-teman. Chore kata lainnya juga artinya adalah tugas rumah tangga teman-teman ya. Kita akan belajar itu nanti kalau seumpama teman-teman bingung ya maksudnya gimana, atau mungkin pakai yang simple aja, is fun ya artinya menyenangkan ya. Jadi itu bedanya teman-teman, kata traveling around sama travel around. Bisa dibalik juga ya teman-teman ya. Oke. What else? Apa lagi? Kata ini teman-teman, back and forth ya teman-teman. Artinya bolak-balik. Kita sudah belajar ini di transportation kemarin ya. How about ini teman-teman? Ini mungkin bisa dibaca? Explore, Staycation. staycation. Ya, betul sekali. Staycation artinya apa? Liburan Liburan menginap. menginap. Jadi liburan sambil menginap di sana ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman. Oleh staycation ya. Misalnya I'm going to have a staycation. Oh iya teman-teman, jangan lupa kata vacation, staycation dan sebagainya itu merupakan kata benda daripada kata kerja ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa nggak bilang aku liburan ke Jogja itu I vacation in Jogja, nggak bisa. Tapi I have a vacation in Jogja atau ya I'm going to have a vacation in Jogja. Are you okay, bro? Yeah, I'm okay. I'm just hanya saja itu tadi saya tadi kan minum ya teman-teman, minum air terus ya ke selak ya teman-teman ya. Alright, so anyway, how about this one? Please, teman-teman mungkin bisa baca. Gimana teman-teman? Explore. Explore. Bagus sekali teman-teman. Explore itu artinya apa? Menjelajahi. Menjelajahi. Bagus. Teman-teman mungkin bisa bikin kalimat dengan itu ya. Misalnya explore the world. Aku menjelajahi dunia atau apa? Explore the tourism place. Saya. Nah, kalau ini teman-teman bisa dibaca? Souvenir or hand gift. Ya, betul. Oleh. Itunya adalah oleh. Souvenir. Souvenir or hand gift. Ya, betul sekali. Good. Tour and the Explorer. Apa artinya memang Tour and the Explorer ya, teman-teman? Apa? Durasi Penjelajah. penjelajah ya. Kartun. Iya,
kartun, bro. Iya, memang nama kartun, tapi kan minimal kita juga bisa mengartikan dari kata itu. Nah, kalau explore itu artinya menjelajahi, kalau explorer itu artinya penjelajah. Maka kesimpulannya yang teman-teman bisa dapat di sini adalah apa? Yang ada R-nya itu berarti apa, teman-teman? Penjelajah. Iya, jadi yang ada R-nya itu seseorang yang melakukan hal tersebut. Misalnya apa sih? Gini deh, run artinya kan berlari. Nah, kalau runner, Pelari. Pelaku. lari. Nah, Lari. lari. Apalagi teman-teman. Read artinya membaca. Kalau pembaca, Reading. Reader. reader ya. Baca reading. Gitu ya, teman-teman ya. Berarti kesimpulannya dari sini yang ada ER di belakangnya, jadi seseorang yang melakukan kata kerja itu tersebut ya. Misalnya reader, berarti kata kerjanya read, membaca. Reader berarti orang yang membaca. Jadi kata Atau- benda. Betul sekali, good job. Ini adalah kata benda pastinya ya, teman-teman ya. Jadi kata benda tapi bukan kayak running gitu yang artinya tetap sama berlari, tapi posisinya kata benda ini lebih ke orangnya, teman-teman. Dan kita semua juga tahu bahwa kalau orangnya yang melakukan Pelaku. sesuatu, kalau pelaku pasti kata benda ya. Oke. Nah, ngomong saya mute lagi ya, teman-teman ya. Bisa dibuka lagi mic-nya. Nah, kalau ini bahasa Inggrisnya, sorry. Kok balik lagi. Ini bisa dibaca, teman-teman? Nature. Ya, betul. Nature. Keren. Nature. T-nya dibaca C ya, teman-teman ya. Artinya apa? Ngomong nature? Alam. Alam. Bagus. How about this one? Bagaimana dengan ini? Waterfall. Hmm, Waterfall. 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 Artinya apa, teman-teman? Air terjun. Air terjun. Oke. Kalau ini, teman-teman. Beach. Beach ya. Beach. Bacanya beach pakai BIC, jangan E ya, teman-teman ya. Itu kotor ya kalau yang dibaca E ya. Oke. Nah, itu artinya pantai ngomongnya beach. Kalau ini Mountain. mountain, bagus. Artinya Gunung. Gunung. good, bagus. Nah, ngomong nanti teman-teman bisa bikin kalimat dengan kata-kata tersebut ya. Tapi kita sambil baca-baca setiap vocabulary. Kalau ini Camping. camping, bagus. Camping. Artinya apa? Berkemah. Berkemah ya. Nah, berkemahnya ini kata benda kayaknya ajaran ya. Kata kerja yang ada nya berarti dia kata benda. Kalau kata kerjanya ya camp ya misalnya. Ngomong camp juga bisa artinya kata benda ya, teman-teman ya. Camp kata benda itu artinya perkemahan, teman-teman ya. Oke. Sorry, kata benda ya. Oke. Misalnya we build a camp. Sorry, salah nulis C. Artinya apa? Kita membangun, tapi di sini mungkin membuat ya. Sebenarnya membangun artinya membuat sebuah perkemahan. Membangun. Terus kalau camp berkemah misalnya we camp in the middle of the forest. Forest saja biar teman-teman tidak bingung. Kita berkemah di tengah sebuah hutan. Hutan yang mana? Pokoknya sebuah hutan, ya. Oke. Kita berkemah di tengah sebuah hutan. Oke. Nah, kalau yang camping, misalnya camping is a fun activity. Artinya adalah berkemah adalah aktivitas yang menyenangkan. Nah, gitu ya teman-teman ya perbedaannya dari setiap kata camp ya. Oke, yang ini
Camp yang ini camp berkemah kalau kata kerja, yang ini camp berkemah kata benda, yang ini camp artinya perkemahan ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau yang di bawah ini teman-teman, ini bacanya gimana? Suitcase. Suitcase. Betul sekali. Good job. Suitcase ya. Artinya apa? Koper. Koper. Betul sekali. Good job. Kalau ini teman-teman, gimana bacanya? Destination. 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 Good job. Artinya? Tujuan. Tujuan. Bagus. Good. Kalau ini teman-teman? Zoo. Zoo. Betul. Artinya? Kebun binatang. Kebun binatang. Oke. Terus ini teman-teman. Sunbed. Sunbed. Ya. Sunbath ya. Artinya apa teman-teman? Kegiatan berjemur. Ya, kegiatan berjemur. Kenapa kok enggak berjemur saja, Bro? Ya, berjemur saja sebenarnya. Cuma ini lebih menjelaskan ke kegiatannya ya, teman-teman ya, bukan ke kata kerjanya. Karena ada kata kerja berjemur ya, teman-teman ya. Yaitu ini. Bisa dibaca mungkin sebelum itu? Sunbathe. Nah, betul. Jadi ini dibaca sunbathe ya, teman-teman ya. Beda sama yang ini. Yang berjemur, kata kerja berjemur, sunbathe. Kalau kegiatannya, kata benda ya, sunbath. Sunbathe, sunbath. Sunbathe, sunbath ya. Oke, maka dari itu saya tulis gini ya teman-teman. Ini bacanya ya, cara bacanya. Sunbed. Oke, mungkin teman-teman juga bisa coba bikin kalimat itu ya. Misalnya, I sunbathe, I sunbathe myself on the beach atau apa gitu ya teman-teman ya. Terus ini teman-teman bisa dibaca? Breathing view. Breathtaking view. Breathtaking view. Breathtaking view. Breathtaking view. Jadi dia dari kata view sama breathtaking ya teman-teman ya. Kalau view artinya apa teman-teman? Pemandangan. Pemandangan. Pemandangan ya teman-teman ya. Oke, juga bisa artinya melihat juga bisa ya teman-teman, atau gimana, view ya, melihat mungkin ya. Nah, kalau breathtaking itu artinya ya mempesona bisa, atau lebih jelasnya mengagumkan, menakjubkan bisa. Mengagumkan, mengajubkan, mempesona. Pokoknya yang bikin kita gitu ya teman-teman ya. Breathtaking ya teman-teman ya. Oke, mengagumkan, menakjubkan, mempesona, pokoknya yang bikin teman-teman gitu ya. Alright, kalau ini teman-teman gimana? Guide. Bagus, guide ya bacanya. Artinya ada dua ya. Kalau kata benda, guide itu artinya apa? Pemandu teman-teman ya. Kalau kata kerja, guide itu artinya memandu. Bagus. Nah, kalau ini gimana bahasa Inggrisnya teman-teman? Mountain range ya teman-teman ya. Mountain range. Ya, mountain range. Range. Ya, mountain range. Artinya apa? Gunungan. Mountains juga bisa. Oke. Kalau ini teman-teman mungkin tahu gimana tapi bacanya? Forest. Oke, forest. Betul, artinya hutan. Nah, teman-teman masih ingat enggak apa perbedaannya forest sama jungle? Forest. Kalau jungle itu hutan belantara. Betul sekali, good. Jadi itu ya bedanya ya teman-teman ya. Kalau forest, hutan masih bisa ditempati, enggak berbahaya. Ya, tapi kalau jungle itu berbahaya, enggak bisa ditempati, enggak bisa dilewati ya. Oke, nah ada yang tanya dengan saya, wonderful
Perbedaannya dengan wonderful apa, bro? Yang breathtaking itu tadi perbedaannya, kalau wonderful ya artinya mengagumkan ya. Ini wonderful. Pesona. Hmm. Nah, sedangkan kalau breathtaking view pokoknya sesuatu yang bikin teman-teman. Jadi sebenarnya sinonimus, hampir sama memang ya So, teman-teman. Hmm. Iya, hampir sama sebenarnya. Jadi bedanya enggak terlalu ada banget gitu. Sebenarnya breathtaking view berarti breathtakingnya sendiri. Oh, bedanya mungkin apa? Sebentar saya cek dulu. Enggak ada kayaknya. Soalnya wonderful view, breathtaking view sama saja teman-teman ya. Alright. Itu kayak kata lain lah, sinonim gitu. Nah, teman-teman, karena ini waktunya teman-teman breakout room ya, jadi kita akan coba praktekkan teman-teman ngobrol sambil menggunakan vocabulary-vocabulary yang teman-teman tadi belajari juga ya. Pertanyaannya ini ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin bisa screenshot sambil saya akan kirim pertanyaannya di grup WhatsApp ya. Oke, sebelum itu mungkin ada yang ingin ditanyakan sambil saya kirim pertanyaan di grup-grupnya ya, di grup WhatsApp-nya teman-teman ya. Oke, kalau belum mungkin teman-teman bisa tanyakan nanti di grup WhatsApp saya, di grup WhatsApp kelas atau di WhatsApp saya secara private juga nggak apa-apa. Tapi saran saya kalau teman-teman tanya lewat grup WhatsApp ya biar semuanya tahu. Kalau gitu saya akan buka breakout room-nya, ini ada 33 orang, berarti saya akan buat kelompoknya isinya 4 atau 5 orang gitu ya teman-teman ya. Nggak kebanyakan nih ya teman-teman, kalau 5 atau 4 orang kan ya. Aman. Aman ya, cukup ya kayaknya ya. Kalau gitu saya akan mulai ya teman-teman ya. I will open your breakout room, saya akan buka breakout room-nya. Sebentar saya recreate lagi soalnya ada yang tiba-tiba keluar. Kalau gitu saya akan mulai ya. Don't forget to have fun. Ya. Halo Bro Tiko, belum bisa masuk breakout room-nya ya? Halo, halo. Oke. Sebentar ya Bro, saya ini kirimkan ke breakout room-nya. I'm on the way. Sorry, Mister. Oh, masih di jalan ya? Oh, I see. Berarti gimana ngikut breakout room, dengarkan saja gitu, nggak apa-apa, it's okay, atau gimana? Kalau I'm just listening. alright. Oke, minimal ya, sambil dapat belajar juga dari teman-teman lain. Alright, kalau Bro Suko sama Sesana juga. Hello, welcome. I'm already inside, but kepencet keluar. Oh, kepencet, sebentar ya. Yeah. Tapi saya akan kirim ini, saya di kamar mandi sebentar. Alright. Terus Sesana juga. Halo. Sebentar. Nanti saya akan kirim. Halo, Sesana, can you hear me? Halo. Halo, Ses.
barusan datang atau dari tadi cuma belum masuk record room? Oke. Saya akan kirim teman-teman ya, sebentar teman-teman. Halo Bro Sugiano. Eh, itu tadi kayaknya dari grup 8 ya. Eh, bisa dengar saya? Can you hear me? Hello. Hello, hello, hello. Can you hear me? If you do, please tell me. Oke, ini banyak ya Mas Dani? Mas Dani, ada 5 orang ini. Oh iya iya. Iya. Ada Bro Ebi. Sorry Bro Ebi, ini Yes, what is it? yeah. I'm not speaking English. I'm little vocabulary. Vocabulary. Yeah, and it's okay. Jadi, Mhm. so it was like Yeah, I understand. Even though your English is actually pretty good, yeah. So yeah, don't worry about it, alright? Bagus kok bahasa Inggrisnya, santai ya. Halo. Hello, Bro Sugiano. Sorry, my connection not good. Yeah, Bro. it's alright. Don't worry about it. What device you are using right now? Did you use are you using phone or computer? Pakai HP atau komputer? I use phone, bro. Oh, oke. Kalau gitu mungkin bisa di tombol HP-nya sehingga nanti muncul pilihan banyak. Nah, itu nanti bisa diklik di tombol pojok atas kiri tulisannya ruang diskusi atau breakout room, oke. Halo teman-teman, kok diam-diam aja nih? Halo Bro Abi, Halo. sorry. My name is Tony. I want asking something. Yeah, sure. What is it, Bro Tony? Usually every night we are recording our class. Yes. But I don't show this recording will share in our group WhatsApp. Ada bentuknya link tapi tidak saya tulis ini rekaman keberapa, ini rekaman keberapa, enggak, soalnya saya kan super sibuk ya, jadi jadi benar-benar enggak ada waktu buat nulis pun masih belum ada. Mungkin pas liburan saya akan munculkan lagi biar teman-teman enggak bingung atau gimana. Cuma sementara ini itu yang saya bisa lakukan, cuma ngasihkan link dan teman-teman bisa lihat setelah kita belajar biasanya di bawah pertanyaan-pertanyaan breakout room itu ada link, itu sebenarnya link rekaman sebenarnya ya, jadi mohon maaf kalau enggak saya jelaskan atau enggak kelihatan, enggak nampak gitu, soalnya saya benar-benar sibuk, setelah itu masih ada sesuatu yang harus saya lakukan sampai malam gitu akhirnya. Oh iya oke bro. Berarti besok kita harus teliti lagi. Iya, gampang deh, mungkin pas liburan saya tata lagi, saya coba cari
rekaman-rekaman yang hilang saya coba balikkan lagi, bisa atau enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah, thank you, bro. I'm sorry, Yeah. bro. I'm coming late because Oh, of my okay. signal is not too good. All right. And I I understand. joined in the breakout room. Maybe there are some room that Yeah, can I join. sure, of course. I will send you to room number, I don't know, number 7, I guess. You know the questions in your WhatsApp group, right? Yeah, I just check in the WhatsApp. Okay, if so, then I will send you to room number 7. Yang lain mungkin ada yang mau mulai. Ini belum ada ini. Miss Ana. Ya Miss Ana, mungkin Miss Ana boleh memulai. I get to have that about your holiday and vacation. It is an experience. Yeah, I didn't have a good time for holiday because I work all day and I have holiday. Yeah, it's difficult to have gimana ya untuk to have holiday on time because kan kayak tadi saya bilang kan my place is the island, so when we have to visit downtown is very long journey ya. It's about hours and by ship. And thanks for that I didn't have apa tadi malam ya bahasa ininya she ship ya, mabuk laut gitu. Okay, that's all from me. Thank you. Okay, thank you, Sister Rahma. Yeah, thank you. How about Mr. Royan? Royan, can you help me? Bro Jans. Maybe he sleep. How about Bro Pablo? Hello guys. Hello. Mr. Pablo, can you tell me? Hello, Bro Mukmin and Sis Rahmarati. I'm sorry, Bro and Sis, because thank you so much, Bro Yan. Bro Yan, it's your turn now. Oh. Where are you from, Mr. Pablo? Where are you come from? Brian, Hello. you have to Brian. introduce yourself, Brian, for all. Bro Yan. Hey, sleep again. Sorry. The mountain's name is Ambang. Do you know Ambang? Yeah. I have it before. It's active mountain. Yeah, it's active. Active. And every time I go there, just make a noise like zzz, like that, and it makes me scary. But I like it. I always know. Yeah, if I have a long holiday, I wish I can go to Pare. I want to learn there. Yeah, I want to learn with a tutor without like that, without Zoom, without internet. I do it. Hello, Sis Rina. Did you just arrive or were you from breakout room? Yeah. Okay. What does that mean? I'm sorry. Apakah Gimana barusan caranya, Kak?
Enggak. Pertanyaan saya barusan datang atau dari breakout room? Soalnya kalau barusan Baru. datang, oke, baru. Nah, karena baru, Baru udah. ya, itu tadi kita menjelaskan tentang liburan ya, atau vocabulary tentang liburan. Nanti kalau ingin tahu bisa lihat dalam rekamannya. Tahu kan ya rekamannya biasanya bentuknya link setelah di ya Iya. di bawah pertanyaan-pertanyaan breakout room biasanya. Oke, langsung saya kirim ke breakout room ya. Now, with you, stay with you now. Yeah, stay with me. I am in my hometown right now. I return to my home right now because I'm a student, of course, and this is a holiday, so I return to my home. You not do what you hobby one day if you get one free day, not long day. Like this to exercise, or you get your club or your basket club, you join to another sport exercise again. You want to do in your free day. I don't like it. I don't like it. I just go to the beach and see the just see the waves. How about the music? How about music? You like music? I play drum. I'm a drummer. Yeah, drummer. He didn't bring me and my son, so I separate. So I was sad. Number 5. What stuff do you always bring when you are on vacation or holiday? Why? I think I always bring snack, water. Right? Yeah. Snack, water. What is snack? Snack. Jajan. Hello, bro, Abi. Oh. Would you mind to send me again to my breakout room? Sure. Number Where 2. is your? Okay. All right. Thank you. Clothes for changing, and baby stuff maybe because I have a son. Novi, I asked you the third question. What holiday time do you wait for? Why? Holiday? I wait for Ramadan kayaknya. Holiday if it's Ramadan. Ramadan. Oh, you are Muslim. Yes, you are Muslim. Okay. You are Muslim, so you're really waiting for the Idul Fitri, maybe? Idul Fitri, yes. Yes, it's really, the people always waiting it because they can together, and fasting. Yes, and fasting, and then holiday kayak apa? Merayakan, celebrate the Idul Fitri. And the next question. What place do you want to visit for the next trip? Why? I want to visit Makassar again because I want to meet my family. Oh, family, your cousin, or maybe your grandma, grandpa, and a lot of it. Oh, your grandfather still alive and he is in Makassar now? Yes. Oh, okay. Are you original from Makassar or Kendari? Makassar. I live in Kendari, but I come from Makassar. Oh, you origin from Makassar. Okay. Because you miss your grandfather, so you want to go to Makassar. Is it right? Yes, that's right. Okay.
The next question, the last question for you. What stuff do you always bring when you are on vacation on holiday? Why? Well, firstly, probably money because it's very important for paying stuff like food and some kind of like hotel apartment. Sorry. Maybe we ask to Rondi. Yes. Okay. Okay. First, when you have a long holiday, travel, in holiday, if you Yes. like Bro Rudy. Yes, I like traveling. When I have a long holiday, like end season or school holiday, and I usually refreshing my soul. Okay, and modern and destination modern. I ya menarik juga, yaitu okay now Evan, have you ever done nothing on your holiday time? Pernah kan? Yeah, anytime. Because holiday time is rest. Do you like spending your holiday with your family or friend? Yes, of course. My family, my friend. Yes, I do. Untuk teman-teman lain mungkin bisa diajak ngobrol juga ya. Maybe the others, you can also make the others answer the question too ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa diajak jawab pertanyaannya. Is that okay? Gak apa-apa kan ya? Yeah, yes, bro. Okay. Oh, it's normal. Actually, it's normal because I feel that too. I have a daughter. Aku beneran cewek. You like me, kamu seperti saya. You're like me. Ya, kata ada R-nya ya. Oke, lanjut anyway. You can continue. Ya bro, habis curhat. Orang tua curhat ke anak muda. Ya, enggak apa-apa. It's alright. Santai saja. Yeah, actually, the three of us have the same answer. We don't like go. Office in our division in marketing. Oh, I support my staff to use speak English because we have many passion from expatriate. Ya, jadi kita kan kalau di Batam banyak yang expatriate tuh dari luar. Jadi mereka always speaking English is to get the medicine, to take care to our hospital. Jadi haruslah mereka memahami. Jadi kalau nggak kita biasa membantu itu, nanti takutnya bahasa Inggris yang mereka pelajari hilang gitu. Berarti tuntutan jadi itunya juga. Iya, ditambah lagi dengan job sebagai customer care gitu ya. Yeah. And now we have get a friend in the speaking partner. Some friend we have get promise. We review after get study in basic one. I made meeting Google Meet. And we review about the
what the tutorial said before, and we just try to speak like culinaire, and then I set the topic with the tutorial said before. We just talking each other, and it maybe we must make many speak partner to speak English. And I have that. I think I have maybe I have 5 speak partners always to speak English by my phone. Maybe because speak English not every day. Jadi kalau memang kita punya kayak gini episode 2, apa yang dipelajari hari ini mungkin nggak bisa kita kan kita bisa belajar lagi nanti siang sambil kerja teleponan, ya udah kita bicara lagi yang apa materi yang semalam yang gimana yang perlu kita diskusikan gitu. Awesome. Ya. So awesome, you know. How about you? How about you, ya? His pronunciation and conversation so good and make me so jealous, you know. Ya. Saya belajar juga dari teman-teman juga yang teman yang pintar, saya coba belajar juga karena English is practically practice. Ya. You must implementation to try to speak each other by you with your friend, your child, your wife maybe. You practice it with your child? Yeah. Maybe I to motivate my child in to speak English at home. Makanya cepat-cepat bikin anak gitu ya. Ya. Hello everyone, I am so sorry but the time is up, so I will send you back to the main room like always. Jadi mohon maaf ya teman-teman karena waktunya habis, saya kirim teman-teman balik ke ruang utama. But don't worry, jangan khawatir ya teman-teman. Teman-teman masih bisa ngobrol dengan teman-temannya lagi nanti. You can still talk with your friends later after this, alright? Saya akan kasih waktu teman-teman 60 detik untuk balik ke ruang utama. Thank you. Hello guys. So, how's the breakout room? Hello. Yes, I'm come back. All right. Okay. How's the breakout room guys? Gimana tadi breakout roomnya? Seru. Breakout Oh, room. nice. Excellent. Oh, ada yang silent saja. Nah, itu yang repotnya. Yeah, I'm not speaking English. You- Little, bro. Oh, I see. So you haven't got the Campur-campur. Oh, kalau campur-campur bahasa nggak Inggris, apa-apa. bahasa Indonesia. It's okay, santai. Selama ngomong minimal, selama ada kesempatan ngomong, as long as you have the sense, ya. Yes, what is it? Bro, Abi, I want to Yes. ask question for Yeah, you. sure. What is it? Can I ask question? Yeah, yes, you can. In Indonesia, I think Bro Abi so tired maybe. Bro Dirman, Sorry, Bro Pak. Dirman, how Bro are you, Bro Dirman Dirman? ini baru muncul Bro Dirman ini. mean, Bro Dirman, Bro Dirman, hilang long time no see, Bro Dirman. So noise. Sebentar. Bro Sugiano ingin sebentar. Jadi Bro Sugiano ingin tanya, jadi teman-teman beri waktu untuk Bro Sugiano dulu. Gimana pertanyaannya, Bro? Sorry tadi, bisa diulangi lagi. Can you repeat that again? Siapa yang tanya tadi? Bro Sugiano kan ya? Bahasa Inggrisnya hilangkan penat. Maksudnya apa? Menghilangkan kejenuhan gitu ya, teman-teman ya. Boring maybe. Enggak, kalau boring itu membosankan artinya. Kalau menghilangkan Penat. penat itu berarti apa ya? Get rid of boredom. Getting rid of boredom, release stress juga bisa ya. Ya, jadi get rid of
Relaxing. boredom, atau release stress, healing the stress gimana bro? Soalnya healing itu artinya menyembuhkan ya. Jadi bisa secara teknis, cuma ya teman-teman harus tahu dulu artinya healing sebenarnya apa. Healing itu menyembuhkan. Tapi boleh intinya ya. Release stress, boleh relaxing, boleh ya relax, merilekskan diri, nyantai, boleh. Good job by the way. Alright. Healing stressnya nggak usah pakai the ya, tapi bisa tapi pakai the ketika konteks yang kita ajak bicara adalah stresnya kita ya teman-teman ya. For example ya, I feel so stressed right now. I feel so stressed right now, so that I need to heal the stress. Boleh teman-teman ya seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman? Is there any other question that you want to ask? I have question, Mister. Okay, sure. Go on. And the last part is ada point number 3. What's holiday time to do wait for? Kenapa menggunakan wait? Kenapa nggak menggunakan waiting? Apakah kalau misalkan kita menggunakan waiting itu harus ada objeknya atau bagaimana? Makasih. Kalau waiting itu merupakan kata benda, sedangkan kata wait itu kata kerja yang artinya menunggu. Teman-teman bisa lihat di kalimatnya kan ini ya teman-teman ya. What holiday time do you wait for? What holiday time artinya waktu liburan apa? Do you wait for? Nah, di sini dari sebelum kata wait, menunggu kan ada you. Teman-teman kalau memperhatikan dalam setiap kalimat, khususnya dalam bahasa Inggris, sebelum kata kerja kan pasti ada pelakunya. Ya, di sini pelakunya adalah you, kamu ya. Oke, jadi dia pakai wait ya daripada waiting ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau masih bingung sis? Kira-kira. Soalnya sedangkan kalau waiting itu kata benda ya, menunggu sama artinya menunggu, tapi kata benda. Lah fungsinya apa bro? Misalnya waiting is boring. Nah kalimat kata waiting is boring, si waitingnya itu dia di depan sendiri kan ya, nggak ada pelakunya sama sekali, dia bisa berdiri sendiri karena dia adalah kata benda ya. Oke, sedangkan kalau kata wait dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ada pelakunya. Misalnya you wait, kamu menunggu. I wait, aku menunggu. Boleh ya. Tapi kalau wait saja nggak boleh ya. Waiting boleh. Waiting misalnya waiting you is boring, boleh saya. Jadi you-nya nggak di depannya, malah di belakangnya setelah waiting, itu baru boleh ya. Alright, mungkin biar teman-teman paham, coba teman-teman bikin kalimat seperti itu. Kalimat, coba teman-teman PR-nya gini, bikin satu kalimat dengan kata kerja biasa sama kata kerja yang ada ing-nya. Berarti ada dua ya, berarti kalimatnya ya. Satu yang nggak ada ing, yang satunya ada ing-nya. Bisa enggak teman-teman? Nanti minggu depan, maksudnya hari Senin besok, kita akan bahas itu ya. Terus gimana cara mengumpulkannya bro? Bisa ditulis di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Oke, gimana teman-teman, bisa? Can you do that? Ya. Oke, kalau gitu saya live, tapi kira-kira di sini siapa yang ingin jadi host? Mungkin teman-teman ingin ngobrol-ngobrol, tapi kalau yang sudah capek teman-teman bisa live, tidak masalah. Siapa di sini ingin ngobrol-ngobrol dengan temannya? Anyone here want to talk with your friends? Leave. Bye-bye. Oke, kalau gitu ya apa untuk teman-teman yang ingin live, yang masih belum, mungkin saya akan jadikan host. Kira-kira siapa di sini teman-teman? Anyone? Atau kalau enggak saya acak nanti ya mungkin yang jadi host ya. I want to leave. Oke. Maybe you can random. Iya, kalau gitu saya akan jadikan host random ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu saya juga pamit dulu ya teman-teman. Makasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. See you later. Bye. Bye, bro. Happy birthday.
Yeah. Who? Goodbye. Oh, See you I. guys. Oh. Hello. Guys, Ah. the power is black. Sorry, Okay. sorry, Okay. Sis Rama. I now join cause today before I get so busy to not see you are. Maybe I miss you are to speak Yes. English again. Last night Um, we looking for you. Cakep. We Berarti looking at pantun. you last night. Bahaya nih pantunan nih. Yeah. Now our topic is about holiday. Okay, there's some people, not nothing always work in his work and she get holiday, but she not enjoy this holiday. Like bro, what the hell? Saha. In my partner, bro Handi said she have she nothing she I'm not doing nothing. jarang ya, dia In jarang holiday. liburan. I never Jarang done. liburan dia. Jarang saya. Ya, Why? jarang. Jadi If so I I'm confused to holiday, ask about him. just rest. If I holiday, just rest in home. It's so many. Sleeping all day. Just sleeping. Yes. That's it. Yes. If I'm on a Just holiday, like me. You if know, I'm on a holiday. sleep all day. Like my dream too. My goal. I have a time to Many sleep homework. all day. Many homework. Terus like nyuci, ya kan? Okay, Nyuci, maybe dengan customer. to start our discuss today in our group, maybe we can ask as order how about you do in your holiday? Yeah, maybe Sis Rahmat, can you talk with us about your planning if you get a long holiday? What you want to do? If I get long holiday, maybe I will stay at home all day. Oh. I didn't. Go no anywhere. Biasanya. Why? I hope I didn't do anything. I just lay down in my bed, watching a movie or listening music, and have a lunch. After that, lay down again, have a dinner. I think that's my my dreams. My dreams. Because Do you do that long as you get holiday? You only do that. You're not boring at your home. I Sleeping, wake up, so. eat, sleeping, wake up. You want to go to the mall, to the any place, to your I'm a typical didn't like too crowded. Maybe there's some Yes, your friend. I feel Maybe I feel okay. I ask you if there your friend want to ask you to get something to go to anywhere. You want to go by your friend, or you just say, I'm sorry, I just want to eat my home. Jika ada teman yang mengajak, teman mengajak mau kemana, gimana? I think yes, but maybe I just lie down in the car. Yeah, I think I will feel tired if I go to gimana ya, because kan I never have because I work all day, so I never have time to myself. Okay. If you plan to join, identic with Bro Handi maybe. Alhamdulillah, ya kumaha ata. the man apa namanya? Orang rumahan ya apa ya? Iya. Not orang rumahan, Bro Dirman, because kan from Sunday to Sunday again I have to go to work from morning until from morning until evening, sometimes until istilahnya sampai jam 10 malam. So in my
I will meet pupil ya, segala macam orang kan istilahnya tempatku kan breeding agent and shop, so many people came to my shop, so I think that's gimana ya, sudah sering lihat keramaian yang datang, and the time to myself di dalam My keheningan. time ya, me time ya. Jadi Ya. selama setahun tuh nggak pernah libur ya, nggak pernah keluar ya. Ya, dan juga nggak pernah keluar sih. For example kan, my place is the islands, ya. So if I have to visit downtown, I have to Can I take a something? ship. Can I ask something? If your place so float, Yeah. if your place float, What? if your place as float, banjir. Oh Ketemu no, di mana? my place never have float. You know, Enggak, I just kidding. Sorry. awan dikelilingi What's so laut listening? gitu. Jadi gimana caranya mau float itu nggak mungkin ya. Oh enggak. You know, my place is just Regency, Kabupaten, and in island. So, My house get flood like you, Bro Handi. Yesterday the rain is hard, so few minutes my area at home is flood. Ya, jadi kemarin tuh sempat 2 hari lalu banjir tuh, maka barang-barang semua dinaikkan ke atas nih, jadi jadi di tempat saya sekarang di Batam banjir itu sekarang sudah mulai sering sih kalau hujan. Wow, I'm sorry to hear that. Ya. Jadi kalau udah hujan udah waspada lah. Some like Jakarta maybe. Ya. Batamnya Batam mana, Bro? Batam di daerah Sekupang. Karena memang di sini banyak perumahan. So many house in building in Batam not tidak sebanding dengan drainase daripada pemerintah yang buat. Jadi membuat nah di Batam di Batam struktur geografisnya ada yang tinggi, ada yang paling rendah, jadi mungkin ini mempengaruhi juga. Apalagi there's banyak forest of hutan-hutan yang dijadikan perumahan ya. Jadi kawasan hijaunya sudah berkurang. Jadi itu mempengaruhi juga terhadap terjadinya banjir. Penyerapan air. Iya, penyerapan air enggak itu. Iya. Maybe I want to visit Batam. When? Bro, you have the chance, bro. Insyaallah. Yeah. Because I think when we visit the Batam, it's from Singapore. Yeah. You go first to Batam and then you go to Singapore. Oh, you go to Singapore and then you go to Batam. Yeah. What do you mean? I'll go Singapore first. You go Singapore first and then you come to Batam. Sure. Yeah, okay. That's right. I wait for you in here. Yeah. Even that we just see Singapore from the bottom. Anggap saja kita sudah mengunjungi. On Google. From Batam, di Batam you can see Singapore in here. Yeah, it's near. Yeah. In our hospital at the 6th level and in our VIP room this view is Marina Bay. Di tempat saya VIP-nya tuh panorama jendelanya tuh langsung bisa melihat Singapura Marina Bay. Wow. Jadi banyak pasiennya itu ke situ bisa itunya. So you can use the binocular to see the tourists in the. No. You just use the by
phone, you can zoom you can see really the town of the Singapore in Marina Bay. Yeah. Auto apalagi kalau kita gunakan teropong ya. Teropong is very nice. Ya. What did you see with teropong? Bikula. Suka mancing Bro Dirman ini karena pikiran saya kemana-mana ya ke teropong nih. Ya, Iyalah kan. Oh, kalau langsung ke Marina Bay kan berarti yang dilihatnya itu yang lagi sedang Ikan-ikan lihat di sana. Entah dulu atau apa kita nggak tahu. Bener tak? Ya. Di sini modelnya di Batam modelnya Friday and Saturday people of Singapore and Malay go to Batam to get culiner in Batam, Indonesian culiner in Batam. But and then he stay in Batam 2 day, one night in Batam to get healing in Batam and shopping belanja apa keperluan karena di Batam lebih murah dibandingkan di Singapura dan di Malaysia. Jadi mereka buru barangnya di Batam. Iya, cause Bro Handi, in basic one dapat kelasnya siapa? I get We are the same. from Bro Anggi. Bro ya, Bro Anggi, not Sis Anggi. Yeah, it's like this, you know, girl, half. Me and Bro Dirman, we have same class. Bro Dirman. Yeah. I have a secret. I want to curhat for you. I think recording, I think. Okay, maybe I can close my eyes. No. It's not recording. It's Okay. not recording. Yeah, I think it's still recording. I know. Maybe in next time we can. I will send you. Just the big line. Yeah. I like to enjoy this class. I just like to enjoy this class. Is yang saya tunggu is the breakout room because I have to have a conversation with friends, increase my English. That's all. I think in basic one we many get experience get about the how to read English word maybe like what the kita banyak diajarkan gimana caranya membaca ya istilah-istilah yang mungkin yang berbeda jawabannya. Jadi nggak bahasa yang biasa. How are you? I'm fine. Not in basic one the bro Al teach all of the partner untuk membiasakan bahasa yang berbeda dari yang biasanya. Nah, itu mungkin hal yang baru bagi kita ya. Jadi banyak istilah yang biasa yang mungkin kita ini baru nih bisa digunakan lah. Nah, jadi agak bisa jadi sebagai challenge tantangan bagi kita to speak dengan bahasa yang baru. But in basic 2 kita diperkaya dengan berbagai macam vocabulary ya. Teman-teman di sini banyak pinter-pinter semua, mungkin vocabnya bagus-bagus. Jadi ada istilah-istilah vocab yang mungkin kita banyak kita pelajari di sini di apa nih. Tapi all the keseluruhannya mungkin di sini kita bagaimana caranya untuk bisa berani untuk berkata-kata istilah itu dengan apa yang sudah kita pelajari. Kita coba berbicara apapun itu yang jelas kita sudah you can use your kemampuan kita untuk belajar I think like that. Jadi ada baik yang kita ambil, jadi bisa untuk kita kembangkan di basic 2 ini sendiri ya. In basic 2 kan kita untuk like in one sentence maybe 70% English and yang lainnya kan maybe this Rama you can ask the Bro Andi when he
in the class the basic one, she has get the exercise our tone, our exercise lidah atau mulut yang kita 1 2 1 1 2 3 1 2 Oh, 3 okay, okay. ya. You have get this Maybe Hadi? enggak. Maybe apa ya? Penyebutan kali ya, penyebutan untuk angka ya. Feels like when 45 55 500 lidah my Ya. 5.500 ini yang kadang keselimpat Ya. lidah itu kadang suka. Nah itu yang kadang suka kok jadinya emang ada gunanya sih tapi bikin kita ini tapi gimana ya? Nggak terbiasa lidahnya gitu. Keselimpat mulu makanya dari tadi keselimpat jadinya. Ya makanya dulu saya gitu juga bro Andi. Jadi bro Aldi Basic One memberikan kita game, bukan game lah apa namanya itu untuk latih exercise our speaking to spell the number. Jadi dia untuk menyebutkan nomor dari 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 3 3 2 1 ya sampai 10. Ya, rotasinya begitu. Itu membuat kita lebih terbiasa ya. 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 ya jadinya cuan itu kalau lama-lama. Itu makanya kita sering disuruh ulangi repeat again supaya depan kita tuh lancar. Is the method from Bro Anggi itu so different. Differentnya gini, dia lebih dominan sama grammarnya, grammarnya kadang suka berbeda, kadang kita juga maybe confused but so gimana ya, so happy what we never want to know if we bertanya tuh ke dia tahu serba tahu gitu loh kenapanya jadi enak nih. Sama dengan Bro Al juga ya. Same with ada minusnya. Tapi same yang with Bro. dibilang sama Bro Dirman ini, yang dibilang lidahnya supaya terbiasa, nah itu nggak terbiasa itu. Malah disuruh pengabjatannya itu kadang suka ketuker dengan angka-angka, kadang suka suara nggak jelas, kan gitu jadinya. Pronunciation-nya, conversation-nya, ini yang kadang suka. Makanya kami kalau sama Bro Al diajari itu yang spill itu. Karena itu memang bagus kalau sudah lama-lama dia lancar kayak yang cuan itu cuannya. Diulang sampai 3 kali tuh sampai pertama santai agak lebih cepat terus speednya dari mulai lambat sampai cepat itu biasa kita dibiasakan seperti itu. Terus kalau nanya kadang-kadang kita kalau bicara sama orang barat itu orang luar kadang kita nggak paham apa dia ngomong. Rupanya saya baru tahu rupanya ada bahasa yang disingkat ya dan disambung tadi itu makanya seperti what is kalau kita kan what is kalau dia what is jadi what is itu gini toh gitu rupanya. Jadi logat-logat itu yang membuat kita ada pengkayaan begini jadi ini menambah yang baru bagi kita. That's right. Apalagi mohon maaf saya sama Bro Al itu bercandanya luar biasa kali ya. Jadi kadang-kala itu memang saya tipikalnya suka bercanda dengan bercanda, saya mempunyai energi untuk menyenangi satu bentuk kelas gitu. Benar. Makanya makanya Bro Abi izin kalau saya orang nggak bercanda gitu. Ya, bercanda sampai belajar lah, meningkatkan adrenalin. Jadi topiknya pun nggak jauh berbeda sama basic kedua, cuma basic kedua mungkin lebih spesifik ya. Lebih banyak penggayaan di situ, makanya kalau di dua ini kita memang harus banyak menganukan vokabularinya biar kita bisa mengembangkan kata bahasa. Kita punya PR untuk besok yang kata Bro Abi
membuat kalimat, we must to make sentence about two sentence use verb ing and use verb one maybe ya. Nah itu. Ya. Oh, Kita suruh buat kalimat dengan menggunakan verb ing sama verb one. Yeah. I think it's not too difficult for us. Is every day we can do it to sentence. Verb ing suatu kata benda, but juga satu kata kerja yang sedang berlangsung. So we must use the to be to make the verb one to be verb ing. Jadi untuk bisa mengubah verb satu jadi verb ing, kita membutuhkan to be. Yeah. To be itu bisa tergantung dari subjek. Example. Subjek yang I am talking right now. I'm going to school. Nah, saya sedang pergi ke sekolah. Itu by process. Yeah. I'm talking with you. I'm talking with you. Yeah, I'm talking with you. Kita sedang bicara, ya kan? Nah, tapi kalau untuk jadi I talk with you, ya kan? Saya bicara dengan kamu. Itu bentuk kalimat ungkapan. Yeah, I think like that. Okay. How about you, Hadi? Maybe you can make give another example for the sentence about verb ing, use verb ing, Bro Hadi. Gimana? Sorry. Bengong lagi. Yeah, kan you kalau can cepat ngomongnya. You can use make the sentence use verb ing. Yes. Yeah. For example, sentencing. Maybe I go to cooking, and then but maybe can you repeat again? I gonna cook something. Hey, I'm gonna cooking. It feels like that. I am. Must use to be. I am. Yes. I'm going to cooking. Blah blah blah. It's like that. Yeah. And But then if you use going, nah cookingnya itu nggak perlu pakai ing lagi. Yeah. Cook aja kan? Yeah. I'm going to cook ya. Yeah. Kalau mau cooknya yang pakai ing berarti I am gonna cooking. Jadi go-nya yang dihilangkan ingnya. Nah, seperti itu yang kemarin juga. Kadang Tapi kadang gini loh. Kadang kalau ketika kita ngomong, contoh kayak temenku itu yang di Aussie, dia nggak terlalu sampai gitu banget. Kayak just verb one, see, not sentence yet, it's like that. Just, what do you think? What do you want? I want just bla 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 bla. Dia jadi kesannya ini. Makanya kadang suka yang bahasa Inggris ini sama yang di Aussie pun temanku yang sana beda. Kok jadi gini, kadang ada Britishnya, kadang ini suka bingung jadi nih. Mana benar? Bro Handi, because I have experience too. The foreigners itu biasanya mereka tuh seperti ini. Ada bahasa pasar dan bahasa baku. Same with bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia pasar. Nah, bahasa Indonesia pasar tuh mereka sapu rata, nggak perlu grammar gitu. Oh, okay. That's right. Jadi, misalnya begini, kadang kita ketemu sama foreigners yang memang asli Inggris. Itu kalau kita bahasa when we have conversation with them and we use the simple tense gitu ya, yang tidak perlu not use the grammar, mereka akan mengerti karena sama kita. But if we meet foreigners yang misalnya dari Itali, ya kan juga kan Inggris kan, gitu ya kan? Ya. So kita harus gunakan grammar karena mereka lebih mengetahui yang ada grammarnya. Just right. Jadi mungkin kalau sama temannya yang seperti mungkin dia biasa dengan yang English tulen gitu. Itu karena kan gini, saya biasa dapat banyak pengalaman ya. Karena kan tempatku kan banyak orang asing yang sering datang tuh belanja.
Oke. Jadi kadang-kadang jadi saya sebelum ngomong have conversation itu saya tanya dulu where you came from gitu. Where come from? Ya, kalau mereka bilangnya from Italy or Jerman, itu saya harus ngoras otak gitu karena kadang kadang when I have talking something, mereka juga kadang sorry gitu. Pardon. Jadi kadang Harus lebih jelas ya. kalau mereka ngomong ke saya saya mengerti gitu. Ya kan kita kan biar 1-2 kata dalam satu kalimat ya kita bisa ngerti kan apa tujuan dari pertanyaan itu. Tapi ketika saya ngomong ke mereka, kadang mereka sorry, can you repeat again gitu kan. Jadi harus yang saya kadang pikir, waduh, harus putar otak yang grammarnya gini. Jadi Gini, pernah juga kayak gitu pengalaman. Dulu pas masih kuliah pun karena pas kuliah itu hobinya demo. Pernah satu waktu itu di Monas lagi ngomongin masalah hutan Kalimantan yang di sama Adaro. Nah, itu ada bule Jerman nanya. You know what? Sampai si Jerman ngomong gini. You so dummy. Aduh, dummy lagi ngeselin banget nih orangnya. Dia nggak ngebahasnya. Kamu sangat bodoh ini kalau seandainya cuma ikut gitu kan. Sampai kesannya kayak tertantang juga itu ketika saya biasanya manasin orang kayak kan. Kayak jauh sih dari marketing ya, hobinya manasin orang supaya beli gitu ya. Ya Bro Dirman ya, mau beli? Ya. Saya dulu waktu tsunami di Aceh, kan ada bantuan dari luar, Singapura, Belgia, dari Prancis. Kami kebetulan satu pesawat di Hercules itu. After arrive in Aceh airport. Dor. Wow. Stop. Jadi ngomongnya sepatah kata aja. Stop. No. Oh yes, it's good. Kayak gitu aja modelnya ya. Jadi yes, no, gitu ya. Ya. Jadi mungkin kelamaan mungkin kalau yang dikatakan dari dari Sis Rahma tadi itu mungkin bagi orang yang mungkin nggak pernah melakukan traveler. Tapi kalau mungkin dari orang Itali yang sering traveler dia udah paham juga tuh bahasa pasar, tahu dia itu. Jadi maka kita harus tanya dulu dia nih pengalaman nggak keluar kemana-mana. Tapi udah keluar kemana pasti dia sudah ngerti bahasa pasar itu. Karena tidak semua foreigners itu tahu bahasa Inggris loh. Ya. Enggak semua, ada juga yang pernah kadang belajar juga sama kita kayak model kita belajar juga kadang gitu. Itu jadi agak susah kalau nyambung dengan makanya kebanyakan saya mostly itu saya lebih tanya dulu where you came from gitu. Kalau sudah dari ke Europe, itu sudah mulai saya harus pikir ya ini bahasanya ini harus yang baku nih supaya dia bisa ngerti. Karena kadang mereka juga I ask you after you ask where do you come from and then next what is question want to ask again? After you ask where you come from. Ya gitu kalau misalnya dia tanya misalnya kalau saya tanya where you came from, ada yang pernah datang satu dari Jerman gitu. So setelah itu saya tanya you can speak English well gitu. Jadi kadang jadi dari situ mereka dia bilang oh I can. Mereka juga kadang tunjukkan aplikasi gitu. I just learn English gitu. Jadi saya bilang oh berarti kita sama gitu. Jadi itu agak susah juga nyambungnya karena kadang saya ngomong yang lucunya ini ada yang datang gitu. Mau beli kacamata. You have to buy sunglasses so the price is 50,000 kan 50,000. Saya nih dengan enaknya gitu menjawab this is 50,000, the price is 50,000. Dia tidak ngerti gitu. Cuman 50,000 itu apa gitu. Padahal saya dengarnya dia sama temannya tuh ngomong juga pakai bahasa Inggris gitu. Tapi mungkin agak ke British kali ya. Dia agak pas saya tanya ke yang guide-nya yang bawa, ternyata memang dari Jerman. Kebanyakan yang datang di sini dari Jerman gitu, Europe. Nah, mereka juga bahasa Inggris itu. Tapi kok yang saya herannya kok nggak ngerti 50,000, apa mungkin saya pengucapannya yang salah, tapi perasaan kalau 50,000 kan sudah benar ya.
Jadi mereka malah lebih mengerti bahasa tangan gitu. Pas saya bilang begini baru ngerti. Oh ya, 50,000. Oh my god. Berarti benar, rata-rata mereka tidak tahu yang untuk yang kelanjutannya seperti 100,000. Beberapa ini kan. Mungkin hanya 100. Majority ya nggak rata-rata kan. Yang paling enak kita ajak ngomong tuh enggak from Australia. Maksudnya Australia itu paling enak gitu, nyambung banget kan kalau saya ngomong tuh. Pokoknya bahasa hantam aja, enggak ada grammarnya. Enak kayaknya tuh. Nggak ada past tense-nya, nggak ada. Mau verb 3, verb 2, nggak ada. Ya, Memang itulah tadi kan Bro Handi Sis Rama in basic one have talk with our about before he's good speaking English well. So cause he never practically to speak English, then she feel not confident to speak again. After she get another friend to speaking partner, now you can see he is the better speak English than me. Than all, she good now. She come back to get to competent to speak English. She get many experiment to speak English, but with tourist. So makanya dia sekarang lebih confident sekarang karena dia sudah menemukan sedikit jati dirinya lah untuk bicara. Jadi I think it's good ya. Dulu dia ngomong agak malu-malu juga nih waktu pertama nih basic one. Lihat nih gimana di mana ujung terakhir mulailah nampak cerewetnya sekarang. Terus it's good nama belum? Itu dia. Kadang suka saya chat gitu loh. karena gini, bahasa Inggris itu same with computer. Kalau kita nggak sering gunakan, itu akan sering lupa. Yes. In 2004, I ever attended the English course di Kalimantan. Saya pernah ikut kursus bahasa Inggris juga di Kalimantan. And I work at the kindergarten, be a teacher, bilingual kindergarten ya. Dua bahasa. So, jadi kalau saat kita memasuki ruang kelas, jadi kayak kursusnya ini juga bukan kayak kursus biasa, it's like school, English school gitu. When we arrive at school, kalau tempatnya kita kursus itu ada sistem denda. Jika di dalam ada namanya English area, English area, gitu ya. Ya, jadi kalau saat kita memasuki itu, in one sentence kita misalnya ada bahasa Indonesia semua, kita langsung kena kena denda gitu. Jadi harus campur. Ya, dulu saking seringnya saya gunakan bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia saya lupa. Dulu itu waktu pas tahun 2000-an. Jadi model kayak Cinta Laura dulu, belum munculnya Cinta Laura, sudah kita ini yang jadi Cinta Laura duluan. Because karena sering setiap hari, every day we have a class in English, so bahasanya kita juga. But when I back home to my hometown ya, in Wakatobi ini, I didn't have a partner to speak English again. Ya, akhirnya tenggelam. I think waktu itu hari pernah kan kita sering dapat exam gitu ya, mini exam, and I have 10,000 vocabulary loh. 10. Ya, 10,000. Saya dapat predikat untuk 10.000 kosakata itu saya hafal 2 hari. Saya bisa. But now, dan itu hari when we listening and speaking and writing itu sejalan. Nah, sekarang saya sudah tidak terlalu confident with my English gitu. Jadi kadang kalau saya mau menulis, udah lupa, wah ini tulisannya udah benar apa salah gitu, searching Google lagi gitu.
Nah, dan itu yang kamus yang saya gunakan sampai sekarang tuh bagus sih, kayak yang dibilang sama yang dikasih lihat Bro Aldi. Bro Al. Oxford Oxford, Dictionary. iya, yang warna Ya, tebal gini ya, yang Iya, tebal-tebal itu ya. Oh, oke. tebal. Itu ada Tapi yang kecil juga, yang kalau yang pocketnya itu yang bisa dibawa tuh ada yang kecil. Itu saya punya sampai sekarang, tapi ada saya kasih ke keponakan saya. Itu sangat bagus soalnya itu kayak kalau untuk kamus bahasa Indonesia ya kamus bahasa Indonesia. Jadi di dalam situ bukan kayak bahasa Inggris diterjemahkan ke Indonesia, bukan. Jadi Inggris gitu. Dia menjelaskan kata, tapi memang tetap makna. bahasa Inggris. Dia menerangkan makna kata, bukan Ya, bukan terjemahan, tapi makna kata. Nah, tapi itu lengkap semuanya. Kalau mau verb 1-nya ada, verb 2, verb 3-nya jadi seperti apa gitu. Jadi belajar bagus sekali. Itu recommended. Bro Al kemarin kasih lihat, saya bilang, wah itu kayak saya punya juga. That's good. Dan sudah lama. Nah, sekarang baru ketemu lagi nih speaking partner. Saya mulai pikir, wah, I have to increase my English again, because kan sudah tidak ada lagi kepercayaan diri untuk ngomong bahasa Inggris, sudah nggak ada. But every night kalau sudah kadang ya, saya kalau sudah pulang kerja masih buka YouTube, I watching kebanyakan yang saya sering nonton itu like apa ya, ekspresi apa ya, yang biasa YouTuber barat itu misalnya mereka dia podcast, not podcast, kayak mereka dia Terus jalan. ini tentang misalnya musik atau tentang salah satu band. Reaction. Oh, oke pada reaction. Reaction. Jadi saya sering nonton itu, tapi tidak dimatikan subtitlenya, just hear out what they listening. Dan itu memang bikin untuk pendengaran itu lebih bagus, jadi bisa lebih paham gitu. Karena mereka kan bahasanya yang paling bagus itu yang Colombian. Sya, the YouTuber from Colombian itu bahasanya tuh enak sekali. Bahasa Inggrisnya bagus, terus dia baku tapi enak didengar gitu kan. Ada juga yang terlalu baku juga kan, ada juga yang terlalu toksik juga bahasa Inggrisnya, itu saya kurang suka juga. Toksik kayak gimana maksudnya? Bahasa Inggrisnya kayak kejam, kasar-kasar gitu kebanyakan. Oh, oke. Gitu. Fuck gitu. Jadi makian aja nih yang saya pelajari kalau ketemu yang YouTuber dari Inggris kan, kebanyakan yang dari Amerika kebanyakan gitu. Apalagi yang black gitu. Bahasanya tuh wow. You know what the fucking stuff. Kalau yang dari bagus tuh, yang dari Latino kebanyakan bagus-bagus. From Mexico, from Colombia, itu bagus. Istilahnya bahasa Inggrisnya tuh polite banget, adem banget. Jadi enak. Kalau jadi banyak kata yang saya sering pelajari juga dari situ. Kalau Bodirman referensinya just enggak, kalau saya tiap hari aja atau enggak, saya kan kalau dulu bahasa Inggris waktu muda, waktu sekolah dulu, saya apa yang saya temukan di saya lihat itu saya hafal. Misalnya saya temukan rumput, saya temukan pasir, saya nggak tahu, saya langsung buka kamus. Jadi cara belajarnya dulu saya nggak khusus ngapa, karena saya nggak suka membaca. Saya paling nggak suka membaca, tapi saya paling suka kalau dikasih mendengar atau dikasih tantangan, ada tantangan gitu. Misalnya saya lihat nih, kok lihat burung apa bahasa Inggrisnya? Berkicau apa? Jadi apa yang saya lihat itu saya akan coba cari tahu gitu istilahnya. Tapi kalau seandainya tapi kalau saya suruh baca, saya nggak mau. Jadi saya nggak mau. Saya kalau suruh baca saya nggak mau, saya nggak mau. Tapi kalau saya lihat, misal I walk at home, after home I see the stone, saya melihat batu. Batu apa bahasa Inggrisnya? Oh, batu. Batunya warna apa? Jadi berlanjut dia. Jadi itu juga yang guru saya waktu selama kursus itu ajarkan gitu. Jadi lebih cepat sebenarnya mengembangkan
bahasa Inggris itu pahami sekitar. Ya. Terus dalam satu benda like this, kita bisa jadikan segala Ada macam. berapa? Iya, ada berapa vocabulary yang bisa kita ambil di situ. Bendanya, warnanya, Misal bentuknya. seperti yang dipegang gitu kan, itu kan bendanya bentuknya bulat, terus lembut Ya. apa lembut, halus atau Lembut. apa. Oke, warnanya Jadi gitu. Ya, warnanya. Jadi itu yang saya pelajari dulu. Ya memang itu Jadi bagus sama daily activity Dan- setiap hari ditemukan daily activity. Dan ada perbedaan English in hospital English is different from general English. Saya pernah belajar bahasa Inggris khusus bagi staff of nursing or medic. It's different. Ya, ada perbedaan. Dari bahasa-bahasa ada perbedaan itu. Jadi saya dulu pernah dikasih bukunya, oh berbeda ya, oh berbeda, oh begini. Jadi nggak semua orang bisa paham kalau dia bisa ngajar orang, seorang dokter, seorang perawat, seorang tenaga kesehatan lain dalam bahasa Inggris. Tentu kalau orang nggak pengalaman di lapangan, dia nggak akan bisa 100% untuk bisa mengajarkan bahasa Inggris di dalam lingkungan kesehatan karena agak berbeda. Kalau untuk di tingkatan kursus Inggris itu sudah tingkatan bisnis. Kan ada kan ada yang ya kan ada yang basic, terus ya Mediterranean yang intermediate sama bisnis. Bisnis itu sudah yang tingkat tinggi yang bahasanya itu tentang bahasa kayak gitu, di bagian kesehatan berbeda, bahasa politik juga beda. Jadi dia sudah tingkatan tinggi gitu. Kan kita bisa tidak langsung kan adult two ya, adult two terus B1, setelah ini ya secara tidak langsung intermediate dong ya. Setelah basic kita kan intermediate. Okay, I think we enough time to discuss. Maybe tomorrow we can continue again. Okay. Try. Don't forget we have homework from Abi to get 2 sentence about verb ing and verb one tomorrow. You can think what the sentence you want to say tomorrow in the class. Okay. Enough for this time. See you next time. Bye bye. See you. Okay, thank you, bro. Good night, bro. Thank you. Yeah. Bye. Bye.